SBY diam sajalah. Ibarat kata peribahasa Indonesia, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak, demikianlah SBY kalau sudah bicara. Apapun yang dia tanggapi terkait pemerintahan, justru menunjukkan bahwa dia tidak pernah berkaca pada pemerintahannya yang dulu. Termasuk ketika dia menyesalkan adanya telegram Polri terkait penindakan hukum penghina presiden. Seperti biasa komentarnya selalu menimbulkan tanda tanya. Coba perhatikan komentar SBY di bawah ini. Saya perhatikan beberapa hari terakhir ini justru ada situasi yang tak sepatutnya terjadi. Apa itu? Kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bahkan disertai dengan ancaman untuk mempolisikan warga kita yang salah bicara. Khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada presiden dan para pejabat negara. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak ada yang tidak sepatutnya terjadi. Tidak ada pula ketegangan antara elemen masyarakat dengan pejabat pemerintah. Pun rakyat yang salah bicara atau asal bicara sesuka hatinya tanpa dasar yang jelas sudah seharusnya diproses hukum. Yang menghina presiden pun tidak asal dipenjarakan melainkan didasarkan pada hukum yang ada. Apakah maksud SBY? Setiap orang bebas asal bicara menuduh dan menghina presiden sesuka hatinya, dengan bahasa yang tidak pantas dan tidak atas dasar bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang salah bicara atau yang asal tuduh sesuka hati, ya harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Kecuali aparat asal tangkap siapapun yang mengkritik presiden atau pejabat, saya juga tidak akan setuju. Toh saya juga beberapa kali mengkritik Jokowi dan jajarannya, saya tidak ditangkap tuh. SBY perlu sadarlah. Ketika dia menjabat sebagai presiden, terdapat 3 orang yang ditangkap dengan tuduhan pencemaran nama baik. Padahal penghinaan itu terjadi ketika orasi waktu demo. Itu jelas ketika rakyat menyampaikan aspirasi, SBY menangkapnya dan memenjarakannya. Orang-orang itu adalah Iwayan, Gendo, Suwardana, Monang Yohanes Tambunan, dan Herman Saksono. Kalau memang SBY merasa sekarang ada ketidakpatutan, kenapa dia dulu menyeret orang-orang tersebut ke proses hukum? Saya sebenarnya tidak mau membanding-bandingkan keduanya. Toh hinaan kepada SBY dulu tidak lebih berat daripada hinaan kepada Jokowi sekarang ini. Bukan hanya diri Jokowi yang disamakan dengan hewan ini hewan itu, bahkan ibunya dihina dan nenek moyangnya diragukan. Pernahkah SBY merasakan itu? Tetapi Jokowi sendiri tidak pernah mempermasalahkan itu. Tetapi rakyat yang mencintai Jokowi tidak akan diam presidennya diperlakukan secara tidak pantas. Paham ya? Lagian bagaimana mungkin SBY akan mendapatkan hinaan seperti Jokowi mendapatkan hinaan ketika SBY sendiri membiarkan FPI sweeping sesuka hatinya. HTI menyerukan ganti Pancasila seenak udelnya. Para preman berkeliaran di mana-mana, dan korupsi merajalela. Siapa para bangsat yang akan benci kepada presiden ketika kebangsatan mereka dibiarkan merajalela? Tidak ada. Orang baik tidak akan mencela presidennya dengan hujat, fitnah dan hinaan keji. Yakin deh, lah sekarang di era Jokowi, FPI tidak bisa sweeping seenak udelnya, makanya mereka rame-rame menghina presiden. HTI pun sudah dibubarkan sehingga mereka balik menyerang. Penjilat SBY seperti Didu dan gerombolannya kehilangan mata pencaharian sehingga mereka jadi provokator dan tukang fitnah. Masa yang seperti itu mau didiamkan? Sudahlah SBY diam saja. Tidak perlu bicara. Toh juga bukan ketua partai lagi bukan. Sekali bicara yang ada hanya perbantahan di mana-mana karena anak asuhnya merasa bosnya sudah turun gunung membakub mereka. Nikmati sajalah hari tua, sebab semakin SBY bicara semakin nyaring Hambalang berteriak. Semakin SBY sok bijaksana semakin tenggelamkan anak, yang sekarang sudah jadi ketua partai Cikeas. Saya sendiri tidak senang dengan pemerintah otoriter, karena mereka menggunakan kekuasaan untuk membungkam. Saya juga tidak senang dengan pemerintahan yang anti kritik, karena telinga sudah tertutup dan mata hati sudah terkatup. Sayangnya, pemerintahan Jokowi tidak seperti itu. Penegakan hukum harus tetap dilaksanakan sekalipun negara sedang dihantam corona. Yang penting penegakan hukum itu dilakukan dengan prosedur yang benar dan hukum yang ada.
yang merasa dikriminalisasi, silakan gunakan instrumen hukum untuk melawan. Tidak perlu takutlah, kecuali Anda penjahat yang tidak mau diproses hukum, pasti akan mengelak dengan berbagai banyak cara, termasuk sok bijaksana mengatasnamakan rakyat. Salam dari rakyat jelata.